Kalimat ini bukan sekedar kalimat biasa yang dilafadzkan, tapi kalimat saat dilafadzkan dalam konteks zikir. Apa itu zikir? Ingat, di awal pernah saya sampaikan, zikir itu adalah segala hal yang mengingatkan kita dengan Allah. Jadi begitu Anda bacakan kalimat ini, bukan sekedar dibaca, tapi kalimat ini mesti mengingatkan Anda dengan Allah. Makanya dibacakan 33 kali, dilatih. Kalau orang dibacakan sekali, Anda baca sekali belum ingat, subhanallah belum ingat, wajar. 2 kali belum ingat, wajar. Tapi kalau 33 kali masih belum ingat juga, apa tandanya? Ada yang tidak tepat. Saya ngajar Anda pada topik yang sama, sekali belum paham, wajar. 2 kali belum paham, wajar. 33 kali belum paham juga, pensiun saya ngajar di sini. Ya, habis waktu terbuang. Nah, jadi 33 kali ini bukan sekedar dibacakan, baca, bukan. Tapi untuk menanamkan makna dalam bacaan ini, mengalir dalam jiwa kita. Kalau sudah tertanam, maka menjadi petunjuk kehidupan. Kalau di luar ini apa yang disebut dengan doktrin, sampaikan. Tapi dalam agama bukan itu. Dalam agama itu ketika sudah terbiasa jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter jadi sikap. Kalau sudah biasa dilatih sehari 33 kali, bahkan bukan 33 kali sehari, kali 5. Kali 5, 33 kali 5 berapa? Cepat, 165. Anda bayangkan. Ya 165 kali dilatih dalam sehari. 165 jadi menara gitu kan. Ya, 11 tupang. Ya. Baik, latih. Subhanallah. Itu diucapkan itu bukan sekedar ingin dilafadzkan, bukan sekedar diperbanyak. Tapi dari banyak itu bagaimana? Berapa bagian itu yang meresap ke dalam jiwa? Diharapkan begitu 33 kali, maknanya meresap ke jiwa, paham subhanallah. Jadi karakter. Di setiap Anda hidup, matanya subhanallah, lisannya subhanallah, tangannya subhanallah. Pertanyaannya, bagaimana mengukur makna subhanallah itu mengalir dalam setiap titian aktivitas kita? Nah, pertanyaan terbesarnya, apa itu subhanallah? Itu dulu. Nah, subhanallah ini adalah bacaan yang mengandung makna menepikan segala hal yang tidak terkait dengan sifat-sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada, maaf ya, satu kejadian, satu berita atau apapun yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan itu semua, maka ungkapan yang muncul dari kita adalah kalimat subhanallah. Paham? Nah. Contoh Quran surah kedua ayat 116. Paling kiri, agak sedikit ke tengah. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Benar enggak Allah punya anak? Tidak, bertentangan dengan sifat Allah yang ahad. Bertentangan dengan keagungan Allah. Baik, ditepis itu semua. Nah, ketika ada yang mengatakan Allah punya anak, wa qalu ittakhadallahu walada. Baik, subhanallah, enggak benar itu. Contoh Quran surah 17 ayat pertama, paling kiri sebelah atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan Isra dan Mi'raj. Baik, begitu kembali dikisahkan, tiba-tiba diledek oleh orang-orang kafir pada saat itu. Kata mereka, gila Tuhanmu Muhammad. Bagaimana bisa menjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam balik lagi? Kita aja mau ke sana berbulan-bulan, kamu cuma semalam, gila Tuhanmu, mustahil. Maka ketika mengatakan sifat-sifat yang tidak baik kepada Allah, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar, dibukalah surah Al-Isra itu dengan kalimat subhan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Baik. Perhatikan kalimatnya. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Alladzi kemana? Alladzi itu kata gantinya kembali ke Allah. Bahasa singkatnya subhanallah. Enggak benar itu. Enggak seperti yang kamu bayangkan. Tuhan saya tidak selemah Tuhan-Tuhan kalian. Tuhan saya tidak selemah seperti apa yang kamu sampaikan. Lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan. Subhanallah. Enggak benar. Jadi kalau Anda menemukan satu paparan atau tampilan segala hal yang menyoal sesuatu tentang Allah bertentangan dengan sifatnya, ucapkan apa? Subhanallah. Awas, ini kadang sering terbalik ini. Kan?
Ibu jalan ke puncak, naik ke puncak dingin sampai ke atas. Wah, begitu melihat pemandangannya bagus, dan masih ada ta'awun dan macam-macam dan sebagainya. Apa yang ibu ucapkan? Subhanallah. Nah, ada sebetulnya pemaknaan itu, cuman maksudnya adalah ini pasti yang menciptakan bukan selain Allah. Saya menepis semua ciptaan ini kalau bukan dari selain Allah. Ada yang seperti itu, pemaknaan jauhnya. Tapi kalimat yang paling tepat yang diucapkan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Maknya ta'ajub. Ma artinya ta'ajub. Baik, takjub disingkat, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Takjub, takjub itu dari bahasa Arab, Pak. Bu, dari bahasa Arab. Takjub, takjub, ta'ajub, takjub. Takjub itu kagum artinya. Dalam bahasa Arab. Dari bahasa Arab asalnya. Takjub, ta'ajub, ta'ajub, yang menunjukkan rasa kagum. Jadi kalau Anda ucapkan Masya Allah, ini maksudnya kalimat ini menunjuk pada kekaguman. Sya'a menunjuk pada harapan akan berlangsung, yaitu terus. Kehendak yang terus berlangsung. Sya'a, terus berlangsung. Kehendak yang terus berlangsung. Allah, musabbib yang menyebabkan itu semua. Seakan-akan Anda katakan ketika tadi saya gambarkan naik ke puncak, dia pemandangan bagus. Saya kagum, Sya Allah, atas kehendakmu menciptakan ini ya Allah. Jadikan setiap saya datang ke sini selalu indah seperti ini. Itu Masya Allah. Pulang ke rumah, ibu lihat anak sulit diatur, susah, main ini, main itu, wah macam-macam. Ibu ucapkan apa? Masya Allah, saya kagum ya Allah dengan kenakalan ini. Teruskan. Ayo terus. Nah, paham ya? Itu diantaranya. Maknya ta'ajub, ya kan? Masya Allah. Teruskan, ayo teruskan. Gitu, jelas ya? Itu contoh. Jadi subhanallah ini praktek pertamanya adalah kalau benar-benar dilatih untuk diucapkan, ya 165 kali minimal dalam sehari. Subhanallah, 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 subhanallah. Lagi zikir, fokus pada Allah, dengar ibu-ibu berisik, subhanallah, 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 subhanallah. Oke? Terus ada yang bilang sifat Allah begini, subhanallah, subhanallah. Nah, kalimat ini kalau terus dikatakan di lisan, benar konteksnya disebut dengan zikir, mengingat Allah, yang diingat sifat-sifat tadi. Tepikan segala hal yang bertentangan dengan keinginan Allah. Tepikan segala hal yang tidak benar tentang Allah. Tepikan segala hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Jikalau orang sudah subhanallah, mengalir di lisannya subhanallah 165 kali minimal, masuk dalam dirinya, beredar pada tubuhnya. Begitu masuk ke matanya, maka matanya subhanallah. Dia tidak akan pernah melihat segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bertentangan dengan sifat-sifat dan hukum-hukum Allah. Maka mustahil dia akan melihat gambar-gambar yang tidak disukai oleh Allah. Mata subhanallah tidak akan melihat tayangan-tayangan yang tidak Allah sukai. Mata subhanallah tidak akan pernah melihat maksiat. Lisan subhanallah tidak akan berkata yang buruk, apalagi membenarkan tuduhan yang tidak baik kepada Allah. Ba'da salat subhanallah, tapi setelah salat selesai, zikirnya selesai, dia mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Berarti ada yang tidak masuk kalimat subhanallah ke dalam jiwanya, cuma di lisan saja. Itu yang disebutkan di Quran surah 49 ayat ke-14. Dia cuma nyampe lisan, kalimatnya cuma nyampe lisan, gak nyampe ke hati. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad kalian belum serius imannya, belum benar. Walakin qulu aslamna. Cukup katakan kami baru berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Cuman kalimat iman itu baru di lisan, belum nyampe ke hati. Karena kalau sudah nyampe ke dalam qalbun, qulub, itu menyebar, disebarkan ke dalam seluruh anggota tubuh. Makanya orang beriman itu kalau benar imannya dilatih dengan amal soleh. Kalimat iman dan amal soleh disandingkan di Quran. Buka Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu wa. Makanya kalau orang sudah beriman itu, imannya akan otomatis menyebar dalam tubuhnya, membimbing tubuhnya untuk beramal soleh. Maka mustahil ada orang beriman beramal salah, mustahil. Pasti soleh. Matanya soleh, tangannya soleh, lisannya soleh, kakinya soleh. Mustahil, karena itu setiap disebutkan fungsi tubuh kita, dibuka kalimat imannya. Untuk menunjukkan bahwa fungsi iman itu mengarahkan pada yang saleh.
Mata, saya sering ungkap ini, Quran surah 24 ayat 30, laki-laki, 31 perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sebelum mengatakan yaghuddu min absarihim, palingkan dari pandangan yang buruk, imannya dulu dibuka. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang beriman. Ini untuk yang beriman aja. Kalau yang enggak beriman, silahkan bebas. Tapi yang beriman akan beda, imannya akan membimbing matanya untuk melihat yang baik. Di ketika Anda misalnya tak sengaja lewat ada gambar tidak bagus di jalan, nggak benar, itu iman Anda akan otomatis masuk ke mata, palingkan. Ghuddu min absarihim. Dan cepat. Saya beriman. Bukan. Ya, bukan bergeser, berpaling. Tuh. Lisan juga begitu, Bu. Fungsi lisan itu ketika menyebutkan berpaling dari yang kotor, imannya dulu disebutkan. Quran surah 49 itu ayat 11. Sebelum mengatakan la yaskhar, jangan saling cela, itu imannya dulu disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa punya iman, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling cela ya. Jangan saling cela, Anda bayangkan. Kalau lisan orang benar, ada iman dalam dirinya, iman itu akan naik ke lisannya. Jangan cela. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gosip. Jangan gibah. Ini begitu muncul acara gosip, Bu, iman masuk ke dalam mata. Kalau di ibu masih ada iman, itu iman masuk ke mata, palingkan. Tangan refleks, pindahkan acaranya. Selesai. Karena iman itu akan membimbing. Kalau Anda menikmati itu artinya ada yang lemah dalam imannya. Ada yang lemah. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Oh, enak banget. Sama. Gibah juga namanya. Tidak nonton tapi jadi pelaku. Paham ya? Nah, bagaimana melatih itu semua supaya otomatis jalan pakai iman, Pak? Kalau pakai iman itu beda. Antum cari rizki, ya Senin sampai dengan hari Jumat misalnya bekerja. Bekerjanya pakai iman, itu otomatis akan melangkah pada yang dibenarkan oleh Allah. Otomatis. Nggak akan kepikiran nyari yang haram, Pak. Makanya ketika Allah sebutkan orang beriman cari rizki, kalimat halalnya dibuang. Quran surah kedua, ayat 172. Tapi orang-orang biasa, itu halalnya disebutkan. Quran surah kedua, ayat 168. Di ayat 168, Al-Baqarah 168, paling kanan sebelah bawah, yang disebutkan nas, ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silakan bekerja, cari makan. Dapatkan dengan cara yang halal, legal, dengan cara yang benar. Jangan cari dengan cara yang kotor. Baik hukum dunia apalagi akhirat. Thayyiba, dari yang halal ini dapatkan yang terbaik yang kamu butuhkan. Bukan segala yang kamu inginkan mesti dikonsumsi. Tapi ketika menyebutkan orang beriman, halalnya dibuang. Buka ayat 172-nya, paling kiri agak sedikit ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah punya iman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silakan cari kerja, cari makan. Halalnya dibuang. Yang terbaik yang telah kami siapkan. Kenapa halalnya dibuang? Kata sementara ulama tafsir, karena orang yang punya iman itu imannya akan otomatis membimbing dia pada yang halal. Di mustahil dia cari yang haram karena imannya sudah disebutkan. Jadi kalau ada orang mengaku beriman masih mencari yang haram, itu ada yang salah dengan imannya. Makanya Nabi pernah sampaikan, la yusriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Mustahil orang beriman itu mencuri, saat mencuri ada iman dalam dirinya. Karena baik akan bertemu dengan yang kotor. Nggak ada orang mencuri pakai bismillah. Nggak ada. Ambil motornya, ambil. Takut dosa, masjid pakai bismillah dulu. Oh, mustahil. Nggak ada, Pak, Bu. Kecuali yang udah mati imannya. Ya, mustahil. Baik dengan buruk akan pernah bersanding. Nah, itu poinnya. Pelajar beriman itu tidak mungkin menempuh pelajaran dengan cara yang kotor. Gak akan ada orang beriman nyontek pelajar. Gak akan ada orang beriman menempuh dengan cara yang haram dan sebagainya. Sama, Anda di rumah tangga kalau pakai iman, suami beriman, istri beriman, gak akan jadi yang haram. Ya, maaf, cari kerja gak akan cari yang haram. Sudah ada pasangan yang halal tidak akan milik yang haram. Kalau Anda sering mengingat-ingat di luar yang halal, itu coba camkan, mungkin ada yang haram masuk ke dalam jiwa. Anda sudah mendapatkan pasangan yang halal, tapi masih mengingat hal yang lain yang haram, yang bukan menjadi pasangan Anda. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang haram masuk dalam diri Anda. Paham ya? Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melatih itu supaya refleks menjadi sikap dalam diri kita? Inilah dilatih dalam ungkapan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ingat. Jadi kalau orang mengucapkan subhanallah itu ingat maknanya. Berapa kali Anda berbuat sesuatu yang tidak subhanallah, melanggar ketentuan Allah. Ingat mata. Di 33 kali itu begitu diucapkan subhanallah, ingat dosa mata, subhanallah, ingat telinga, subhanallah, ingat lisan. Jangan-jangan selama ini mengerjakan sesuatu yang tidak Allah sukai. Ingat kaki. Jangan-jangan dipanggil hayya 'alas shalah, ayo shalah, tapi kaki masih melangkah pada yang tidak dibenarkan.
Mata masih melihat tayangan yang tidak disukai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa Anda simpan sebetulnya, tapi kenapa TV itu masih dinikmati? Kenapa tayangan itu masih disaksikan? Padahal sekarang zamannya sudah hebat. Bisa direkam, bisa ditunda, bisa diputar lagi. Hal yang tidak nampak di TV sekarang bisa dilihat kemudian di YouTube besok. Bisa dilihat kemudian di internet besok. Tapi menariknya, kok bisa pada saat itu masih dilihat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo Ma, yuk sudah mau sholat 5 menit lagi nih. Pa, 5 menit lagi. Oh ini sudah puncak jadi Pa. Sebetulnya tukang bubur ini jadi naik haji atau enggak? Oh, lihatin, itu kan. Cek. Bayangkan, kalau masih seperti itu, ini pesan dari saya. Kalau Anda ada ajakan langsung untuk ibadah, dan Anda sedang menikmati sesuatu di luar ibadah, cara paling cepatnya gampang. Bayangkan pada saat itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling gampang. Begitu Anda sedang melihat sesuatu, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar ya, salat nomor 2, ini dulu nomor 1 saya selesaikan. Bayangkan ketika menyaksikan itu Anda diwafatkan oleh Allah. Diwafatkan sedang dalam kondisi tidak merespon seruan adzan. Kalau ada yang ngajak maksiat di kantor, ngajak maksiat, ngajak jalan ke tempat yang tidak bagus, ke tempat yang buruk, ngajak olahraga tapi dengan cara yang tidak bagus, bayangkan diwafatkan seketika. Dan berapa pengkhianatan yang sudah Anda kerjakan? Berkhianat kepada Allah, berkhianat pada pasangan, berkhianat pada macam-macam. Diwafatkan dalam keadaan terhina seperti itu. Sedangkan Anda mengharap surga, Firdaus lagi, sehat. Ya, sudah. Kalau bercanda nggak apa-apa, bercanda yang menghasilkan manfaat. Kalau canda-canda yang tidak baik kita hindari. Banyak canda-canda dalam suami istri yang bisa berjalan di rumah tangga. Masya Allah. Papa kenapa sih gak pernah ngasih hadiah lagi ke aku selama ini? Dulu sebelum menikah sering ngasih hadiah. Oh, Mama di mana-mana nelayan itu kalau ikannya sudah ketangkap gak ngasih umpan lagi. Tawa-tawa. Malamnya datang dia Bu kamar. Ma aku mau tidur, kenapa pintunya tidak dibuka? Papa, nggak ada nelayan yang tidur dengan ikan. Yuk, langsung. Catat tuh. Gak ada aja. Ya, terusin. Paham ya? Subhanallah, 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 subhanallah. Ayo nelayan, fokus. Subhanallah, subhanallah. Jadi subhanallah masuk ke mata, subhanallah masuk ke telinga, subhanallah masuk ke lisan, subhanallah sampai ke ujung kaki. Makanya kalau sudah masuk ke kaki itu jadi hamba Allah. Jalannya ke yang baik-baik. Quran surah 25 ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan-jalannya tawadhu, dibimbing karena masuk. Kalimat ini masuk ke dalam kaki. Nggak ada angkuh karena nggak disukai oleh Allah. Kalau dijahilin orang kata-katanya baik. Itulah subhanallah. Pertanyaannya, dari sekian subhanallah yang diungkapkan itu, berapa yang sudah menjadi sikap dalam kehidupan?